Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili Ketua DPD Golkar Kabupaten Banyuasin dan seluruh jajarannya tanpa terkecuali. Yang saya hormati rekan-rekan dulur-dulur saya yang secara spontanitas mengantarkan saya kemari. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat pada hari ini mendapatkan barokah izin Allah. Dan nantinya di akhirnya kita akan mendapatkan surga Firdaus. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sebetulnya terharu Bapak Ibu dengan saudara-saudara saya ini. Perlu saya sampaikan Pak Wakil Ketua, ini tidak saya ajak sebetulnya, tapi spontan. Itu yang membuat saya terharu. Jadi tidak ada janji-janji sama beliau, tapi beliau ini tahu bahwa hari ini saya akan mengembalikan berkas. Dan saya bertekad Bapak Ibu, ya, kalau melangkah itu bagi saya nggak ada gigi mundur. Terlepas apapun hasilnya, apabila Allah berkehendak, prinsip saya insya Allah akan menjadi yang terbaik buat kita. Kenapa saya maju ingin menjadi bagian dari kontestan politik Pilkada Banyuasin pada hari ini? Karena saya adalah putra asli Banyuasin. Saya sebetulnya lahirnya di Tebing Abang, Rantau Bayur. Tapi karena dulu pada saat saya sekolah di Sekayu, tahunnya Sekayu Mubah, karena ini maksudnya Sekayu Mubah. Makanya tanggal lahir saya itu Sekayu Mubah. Jadi saya buat Sekayu saja. Dulu tahunnya orang Kabupaten Mubah ini termasuk Banyuasin. Jadi situ. Dan saya paham daerah Banyuasin ini, terus terang saja saya mungkin kecuali desa-desa baru yang dibuat transmigrasi itu saya nggak hafal. Kalau daerah pinggir Musi termasuk Pekalan Balai, Galang Tinggi, Petali, macam itu hafal. Karena bapak ibu saya dikuburkan, kuburannya di situ di Tebing Abang. Jadi bapak saya, ibu saya itu sebelum meninggal menulis wasiat, menyampaikan wasiat secara lisan kepada kami untuk dikuburkan tanah airnya gitu. Ini adalah amanah. Dan ini juga saya terpanggil dan memang juga jadi niat saya, Pak. Sebetulnya dari kecil seandainya saya diberikan kesempatan untuk menjadi katakanlah orang yang bisa mengayomi yang lain, saya akan bersedia dan tetap menyisakan hidup saya ini untuk Banyuasin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya terus terang pensiun ini Bapak. Saya jabatan fungsional terakhir di Inspektorat sebagai analis media aparatur. Sebetulnya kalau masalah uang saya rasa enak di Inspektorat, tapi saya terpanggil di Banyuasin ini ingin berpartisipasi. Bagaimanapun saya akan mensejahterakan rakyat Banyuasin ini yang notabene adalah desa saya, daerah saya. Saya akan mengabdi selama umur saya masih ada, mengabdi Banyuasin, apapun ceritanya. Karena dari dulu juga waktu saya cerita sedikit, waktu saya di Polda, saya sejarahnya saya ini pegawai negeri PNS Kementerian kalau dulu Departemen Pertahanan Keamanan di Jakarta. Kemudian saya pindah ditempatkan, disuruh milih waktu itu abdi namanya ada Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, kemudian kepolisian. Karena saya ditempatkan di kepolisian di Polda Sumatera bagian selatan namanya itu, saya nggak nyangka kalau saya ditempatkan di dinas hukum. Karena background saya waktu itu di tiga hukum, maka ditempatkan di bidang pembinaan hukum. Makanya dari dulu juga mohon maaf ya, bukan saya bebangkel atau apa, memang kewajiban saya untuk menolong orang. Silakan tanya di wilayah, termasuk Pekalan Balai Bapak Ibu.
Banyak sekali klien saya yang berurusan dengan saya, bukan berurusan, minta tolong ke saya sebagai fasilitator. Mulai musim kayu dulunya ya, banyak kasus-kasus kayu segala macam itu. Inilah orang, termasuk Bapak Ibu, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang masuk polisi segala macam, silakan tanya ya, jadi polisi ada nggak, saya tak lihat. Tapi saya memfasilitasi, memberikan arahan, memberikan edukasi kepada kawan-kawan, rekan-rekan. Saya anggap semua yang namanya Banyuasin itu keluarga saya, jadi saya tidak ada jarak. Makanya saya kalau ngomong, waktu saya di DPR juga, Sekwan, waktu saya di perdagangan juga ya, saya itu ngomongnya fair, nggak ada yang disembunyikan. Kalau untuk kebaikan pimpinan saya sampaikan. Makanya mungkin sebagian orang nggak suka dengan saya, mungkin ya. Tapi itulah saya. Kenapa kita harus memberikan yang sesuai apa adanya? Karena rakyat ini melihat apa adanya. Makanya misi saya kenapa ingin menjadi orang yang bisa mengayomi masyarakat Banyuasin ini. Saya ingin bagaimana kesejahteraan itu betul-betul dirasakan oleh rakyat Banyuasin. Itu sebetulnya. Bagaimana rakyat Banyuasin melihat kota Banyuasin seperti kota-kota yang lain. Malu Bapak Ibu, kita kalau pergi ke tempat orang atau dia berkunjung ke tempat kita, Bapak tinggal di mana? Di kota Pekalan Balai. Mohon maaf ya, ini tinggal loh, keadaan yang mengatakan, bukan saya. Bukan saya menyinggung pemerintahnya, tidak. Ini kenyataan, semua orang mungkin bisa melihat seperti itu. Kapan nanti Bapak Ibu kita akan ingin mengubah Banyuasin ini sebagaimana yang ingin kita rasakan semua. Ada Pak Ketua ya? Silakan Pak Ketua. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di sini. Karena apa? Saya merasa memiliki Banyuasin. Waktu saya di Sekwan DPRD, saya merasa anggota DPR itu saudara saya. Jadi apapun saya sampaikan, gitu. Apapun saya sampaikan, apapun yang jelek saya sampaikan, yang bagus saya sampaikan. Bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara saya. Begitu kalau saya menjadi seorang mitra, katakanlah pimpinan dalam satu kantor, saya menganggap satu kantor itu keluarga saya semua. Makanya saya, kalau saya enak, semuanya harus enak juga. Jangan timpang. Jangan cuma janji-janji doang. Ya. Tapi saya akan laksanakan, mengaplikasikan apa yang saya sampaikan ini. Silakan dilihat nantinya. Karena apa? Saya biasa dinas di, mohon maaf ya, di angkatan ya. Jadi apapun, kalau A bilang harus A. Makanya pada hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berkomitmen mengembalikan berkas yang sudah diisi sesuai dengan keinginan daripada berkas itu sendiri. Apapun akan saya lakukan demi Banyuasin. Mungkin untuk sementara itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas penyambutannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini merupakan titik awal dari saya dan kita semua. Percayalah bahwa kita adalah satu keluarga, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada orang lain. Percaya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini membuat kita sadar. Silakan Bapak. Mohon maaf duluan nih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini akan tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Apabila ada benar itu dari Allah, apabila yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, itu keterbatasan saya selaku manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.